wonder how, I wonder why. The day you tell me about the blue sky, and all that I can see, just a you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas bab 5, fikih siasah suksesi kepemimpinan dalam sistem politik Islam. Yang pertama ada pendahuluan. Siasah hakikatnya bukan hanya bersifat kelompok, namun sebagai status diri dalam bertanggung jawab. Sabda Rasulullah SAW artinya, setiap pribadi kalian adalah pemimpin yang dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Keberhasilan seorang pemimpin dimulai dari kepemimpinan atas diri sebagai pribadi yang berkualitas dan elit. Nah, kepribadian semacam itu akan menjadi pemimpin dan manajer yang berintegritas, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah nasional atau internasional. Nah, tokoh kepemimpinan yang elit dan berintegritas sebagai uswah hasanah ulama sekaligus umara yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau sebagai pribadi yang tangguh dan terpercaya, al-amin, sejak sebelum kenabian. Basis kepemimpinan secara kolektif yang berkarakter sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik artinya jujur, berkata benar. Amanah artinya adalah bisa dipercaya, menjalankan sebaik mungkin apa yang diamanatkan atau dipercayakan kepadanya. Fatonah artinya adalah cerdas atau pandai, dan tablik artinya adalah menyampaikan. Kemudian pengertian fikih siasah. Apa itu fikih siasah? Fikih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur sebagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Allah. Nah, apa itu siasah? Siasah adalah artinya memimpin, mengatur, mengurusi perkara. Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, fikih siasah artinya ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan. Nah, semisalnya bagaimana mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, menurut Ahmad Fatih Bahansi, fikih siasah adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan siasah. Nah, fikih siasah juga disebut sebagai ilmu pemerintahan yang mengandalkan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Selanjutnya, ada kajian fikih siasah menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada ijma, yang kedua ada qiyas, yang ketiga ada al-masalihul al-mursalah, yang keempat ada sad al-zariyah dan al-istisam. Selain itu, dasar pokok siasah adalah wahyu atau agama. Nah, nilai transendental merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-institusi kenegaraan yang berwenang. Sumber-sumber lainnya yang digunakan dalam proses kajian fikih siasah adalah manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang bersumber pada lingkungan manusia sendiri seperti pandangan para ahli, hukum adat, pengalaman manusia, dan warisan budaya perlu dikaitkan dengan nilai dan norma transendental agar tidak bertentangan dengan kehendak dan kebijakan Tuhan seperti yang ditetapkan dalam syariah Islam. Kemudian, fikih siasah juga identik dengan politik Islam, yang secara bahasa artinya mengatur. Politik Islam terdiri dari dua aspek yaitu politik dan Islam. Politik berarti suatu cara bagaimana penguasa mempengaruhi dan mengatur perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai dengan keinginan penguasa. Sedangkan Islam berarti
penataan dan Islam sebagai agama merupakan penataan menurut ajaran Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Kemudian, adapun tujuan dari siasah dalam Islam. 1. Mengatur peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Yang kedua, pengorganisasian dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan. Yang ketiga, mengatur hubungan antara pengusaha dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara. Kemudian, objek kajian fikih siasah. Menurut Hasbi Asy-Syidik, kajian fikih siasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentakdirannya, dengan mengingat persesuaian pentakdiran itu dengan jibah syariah. Dan kita tidak peroleh dalilnya yang khususnya dan tidak berlawanan dengan sesuatu nas dari nas-nas yang merupakan syariah ammah yang tetap. Kemudian, menurut Ibnu Taimiyah, mendasarkan objek pembahasan bidang ilmu ini pada surat An-Nisa ayat 58-59. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Kemudian ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan pemerintah, yaitu mempunyai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat, baik kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah. Nah, itu saja. Demikianlah akhir presentasi saya, penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.